Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebuah kalimat yang mungkin sangat sering kita dengar. Begitu sederhana, tapi coba kita renungkan betapa syarat maknanya. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan mencoba membedah bersama salah satu narasi paling mendasar dalam sejarah pemikiran manusia, kisah penciptaan dari Kitab Kejadian. Sebuah teks kuno yang, menariknya, masih terus memicu perdebatan, bahkan hingga hari ini. Ya, inilah dia. Salah satu kalimat pembuka paling terkenal dalam sejarah literatur dunia. Sebuah pernyataan yang terdengar begitu lugas, begitu definitif. Namun, di balik kelugasannya itu, terkandung ribuan tahun pergulatan teologis dan filosofis tentang asal-usul, tentang kuasa ilahi, dan tentu saja tentang tempat kita di alam semesta. Dan semua pergulatan itu sebenarnya berpusat pada satu pertanyaan mendasar. Apa sih sebetulnya arti kata menciptakan di sini? Apakah itu berarti membuat sesuatu dari ketiadaan absolut? Atau mungkinkah artinya sesuatu yang lain? Mari kita coba selami teksnya lebih dalam lagi. Untuk benar-benar bisa memahami apa yang dimaksud dengan tindakan penciptaan ini, kita harus kembali ke bahasa aslinya. Karena di dalam satu kata Ibrani kuno, kita akan menemukan petunjuk pertama yang paling penting. Disinilah letak kuncinya, kata bara. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Begini, kata ini hampir secara eksklusif hanya digunakan untuk Tuhan dalam Alkitab. Kita sebagai manusia, kita bisa membuat atau membentuk dari material yang sudah ada. Tapi bara, itu adalah tindakan menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, gagasan tentang penciptaan sesuatu yang benar-benar baru inilah yang kemudian berkembang menjadi sebuah doktrin. Sebuah doktrin yang menjadi salah satu pilar utama teologi Kristen selama berabad-abad. Namanya adalah creatio ex nihilo, sebuah frasa Latin yang artinya penciptaan dari ketiadaan. Doktrin ini menegaskan bahwa sebelum firman Allah diucapkan, yang ada hanyalah ketiadaan. Tidak ada materi, tidak ada ruang, bahkan tidak ada waktu. Alam semesta ini bisa dibilang dipanggil untuk menjadi ada, murni dari kehendak ilahi. Implikasi dari doktrin ini luar biasa dalam. Ini berarti Allah memiliki kedaulatan yang mutlak atas segala ciptaannya. Artinya, alam semesta ini tidak abadi. Ia punya titik awal yang pasti. Dan Sang Pencipta sendiri ada di luar ruang dan waktu, tidak terikat oleh hukum-hukum ciptaannya. Inilah fondasi dari konsep kemahakuasaan Tuhan. Namun, pertanyaannya adalah, apakah ini satu-satunya cara untuk membaca teks aslinya? Ternyata, jika kita melihat lebih dekat pada ayat selanjutnya di Kitab Kejadian, sebuah kemungkinan lain mulai terbuka. Sebuah penafsiran yang telah menarik perhatian banyak sekali ahli Alkitab. Perspektif alternatif ini berpendapat bahwa fokus dari Kejadian pasal 1 bukanlah pada penciptaan materi itu sendiri, melainkan pada penciptaan tatanan dari sesuatu yang sudah ada. Coba perhatikan ayat kedua ini. Ayat ini menggambarkan sebuah kondisi awal, sebuah keadaan yang ada sebelum penciptaan terang, daratan, dan kehidupan. Nah, kata kuncinya di sini adalah sebuah frasa Ibrani yang sangat khas dan puitis. Tohu wabohu. Frasa ini penting, tidak berarti ketiadaan. Maknanya lebih dekat pada kekacauan. Ia menggambarkan kondisi materi yang liar, tanpa bentuk, belum teratur. Bayangkan saja, seperti bahan baku mentah yang masih menunggu sentuhan tangan seorang seniman ulung. Jadi, menurut pandangan ini, keagungan Allah tidak hanya terletak pada kemampuannya untuk menciptakan materi, tapi juga pada kuasanya untuk mengambil kekacauan, kegelapan, air bah yang tak bertepi, dan kekosongan, lalu menatanya menjadi sebuah kosmos yang teratur, fungsional, dan harmonis. Semua itu hanya dengan firman-Nya. Pandangan tentang menata kekacauan ini, jujur aja, punya kemiripan dengan banyak mitos penciptaan kuno dari Babilonia atau Mesir. Tapi, disinilah letak revolusi dari narasi Kejadian. Kalau mitos-mitos lain itu bercerita tentang pertarungan sengit antar dewa untuk menaklukkan monster kekacauan, Kejadian justru menyatakan bahwa hanya ada satu Allah yang berdaulat, yang menata kekacauan itu hanya dengan berfirman, tanpa perlawanan. Oke, dari perdebatan kuno seputar penafsiran teks, mari kita beralih ke dialog modern. Bagaimana narasi yang usianya sudah ribuan tahun, ini berhadapan dengan penemuan-penemuan kosmologi kontemporer? Nah, disinilah biasanya muncul ketegangan. Kalau kita coba sandingkan narasi Kejadian, jika dibaca secara harfiah ya, dengan apa yang dikatakan sains modern lewat teori Big Bang, kita akan langsung melihat perbedaannya. Sangat tajam malah. Coba lihat, skala waktunya 6 hari versus 13,8 miliar tahun.
Urutan peristiwanya, bumi dulu atau bintang dulu. Mekanismenya juga beda. Dan inilah tentu saja yang sering jadi sumber perdebatan sengit antara iman dan sains. Tapi, di sini ada sebuah paradoks yang sangat menarik. Teori Big Bang, dengan idenya yang revolusioner bahwa alam semesta ini memiliki sebuah titik awal yang pasti, justru membuat sebagian ilmuwan ateis pada masanya merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena gagasan tentang sebuah permulaan secara filosofis membuka pintu bagi pertanyaan tentang apa atau siapa penyebab pertama di luar alam semesta itu sendiri. Sebaliknya, bagi banyak teolog, Big Bang sama sekali bukan ancaman. Justru, mereka melihatnya sebagai sebuah penegasan ilmiah atas apa yang telah dikatakan Alkitab selama ribuan tahun, bahwa alam semesta ini tidak kekal. Ia memiliki sebuah permulaan. Tentu saja, respons dari komunitas iman itu tidak tunggal. Ada spektrum pandangan yang sangat luas. Di satu sisi, ada kreasionisme bumi muda yang menafsirkan kejadian secara sangat harfiah dan meyakini bumi hanya berumur ribuan tahun. Di sisi lain, ada evolusi teistik, pandangan yang dipegang banyak ilmuwan Kristen yang meyakini bahwa proses seperti Big Bang dan evolusi adalah mekanisme yang Tuhan gunakan untuk mencipta. Dan di antara keduanya, ada banyak sekali variasi pandangan lain yang mencoba menjembatani teks kuno dengan penemuan modern. Mungkin perdebatan yang begitu panjang tentang bagaimana alam semesta diciptakan telah sedikit banyak membuat kita lupa akan pertanyaan yang jauh lebih penting. Pertanyaan yang sebenarnya coba dijawab oleh narasi kejadian, yaitu mengapa? Ayat dari kitab Mazmur ini seolah mengalihkan fokus kita. Ia menyiratkan bahwa ciptaan itu sendiri adalah sebuah pesan. Ciptaan bukan hanya sekedar objek untuk studi ilmiah, tapi juga sebuah proklamasi, sebuah deklarasi tentang siapa sang pencipta. Jadi, ini mungkin poin paling krusial dari semuanya. Narasi kejadian bukanlah buku teks sains primitif. Tujuannya adalah teologis. Tujuannya adalah untuk menyatakan siapa Tuhan itu, berdaulat, bijaksana, dan kekal. Untuk menjelaskan apa tujuan kita di sini sebagai manusia, dan untuk menegaskan bahwa dunia yang kita diami ini, pada esensinya, diciptakan sungguh amat baik dan penuh tujuan. Ada sebuah kutipan terkenal yang merangkum ide ini dengan sangat indah, bahwa tujuan Alkitab adalah untuk menunjukkan bagaimana cara menuju ke surga, bukan bagaimana surga itu bekerja. Ini adalah sebuah pemisahan yang jelas antara tujuan iman dan tujuan sains. Jadi, kita telah melihat bagaimana sebuah kisah yang tampak sederhana ternyata membuka perdebatan yang begitu kompleks tentang penciptaan dari ketiadaan melawan penataan kekacauan, dan bagaimana semua itu berdialog dengan sains modern. Namun, di balik semua perdebatan itu, ia menawarkan sesuatu yang jauh lebih mendasar, sebuah kerangka makna. Maka, pada akhirnya, pertanyaan ini kembali kepada kita para pembacanya. Saat kita membaca narasi penciptaan, apa yang sesungguhnya kita cari? Apakah jawaban ilmiah tentang bagaimana alam semesta ini dimulai, atau sebuah proklamasi teologis tentang siapa yang memulainya dan mengapa? Jawabannya mungkin akan menentukan seluruh cara kita memandang dunia dan tempat kita di dalamnya.